dengan kami walang kesenangan nah. Sehingga walang buai terima ini koi mikir no. Walang hanya wahi dan wahi. Tapi walang mencari lo ancos supaya walang yang wahi ya. Makanya sang Buddha sebelum ipin Buddha si pun disangka walang ay. Biasa lang icut dari kami iye kerajaan icut dari iye istana nah dari pang iye kehui kareang tinggal iye bo iye kia untuk ki cuy iyo walang kaleo lo bukan walang ya ni se kai kaleo baka kim siu kui sin Chinese kayak iyo untuk orang nah makanya Buddha keco orang wakong keco guru para dewa dan manusia jadi makanya cuy iyo untuk bukan untuk manusia aja berarti untuk sin pun untuk momokui pun untuk kim siu pun nah ini cuy iyo loh yang iyo keco miame keco miadama nah jadi walai cai lo Buddha kai si keco dhamma keco ti elo jadi ti elo tu si bo ti elo lo ibo wai lai wai ki ibo salah ya keco ti elo keco dhamma nah kalau salah mikir itu bukan keco ti elo makan ti elo mah nah memang Bante jujur ke kagrogi ya Mbok karena ini baru tepai kong hoken wah dalam ceramah ya jadi sang Buddha kan nah iho walang ini iuk kan dhamma keco supaya walang tan tiuk lo kia supaya walang ulo kia untuk wahi nah supaya walang wahi untuk dalam orang menjalankan walang ini kehidupan bab duka berarti kau uye sebab uye hamil sebab kau kena kau ambil bubiau punya uye hamilo uilo hamil lo uli hamil walang sewa pasti akan walang akan mengalami yang kecil ya anicca perubahan yaitu ambil cuci kope penlau dan si nah walang itu loh yang coba walang pen ko kok walang kok sebab ni walang chame lang kaleo kine lang yang walang busuka dan walang suka elang pangtiao nah walang pasti ko nah ko kami walang urasa kia wanlo itu pun coba walang pengkolo nah rasa takut gelisah khawatir penyebab kita menderita nah jadi sang Buddha pun maka ini iyo loh walang jadi walang sebab walang kau William ini walang sadarkan ini sih nah walang khususi yang cermat ampoi karena Bante pun grogi lah. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga saudara-saudari sedharma yang berbahagia pada hari ini. Terimalah salam dhamma dari saya, Sukihotu Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Yang Mulia Biku Abasaro yang sudah menyampaikan Dhamma Desana pada pagi hari ini. Dan luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Tadi kita perhatikan Yang Mulia Bante Abasaro atau biasa nama tenarnya beliau adalah Bante Tony. Dengan lancar sekali menyampaikan dalam bahasa Hokkien. Nah, saya mau menyapa dulu Bapak Ibu yang saat ini sedang live bersama dengan Medcom Setia Panasika yang mengerti apa yang disampaikan oleh Bante Tony. Artinya mengerti bahasa Hokkien. Boleh memberikan jempolnya. Apakah itu sedang ada di YouTube
ataupun ada di Facebook. Jadi supaya kami bisa sama-sama melihat berapa banyak dari Bapak dan Ibu serta saudara-saudari Sedharma yang bisa mengerti bahasa Hokian. Jadi sambil menunggu, saya melihat sebentar ke layar, Bapak Ibu boleh memberikan tanda jempol atau ketikan kata ya, sehingga saya juga bisa menceritakan kepada Bante Abasaro. Bante, ini ada nih Bante 1378 sahabat Dhamma yang sedang mendengarkan dan mengerti bahasa Hokian ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Seni ya. Terima kasih untuk saudara-saudari Sedharma yang juga sudah memberikan tanda jempol semuanya. Baik, saya tadi kalau kata Bante Abasaro ya menjelaskan itu tadi dhammanya banyak banget. Beliau grogi tapi panjang. Gimana coba kalau nggak grogi ya Bapak Ibu ya? Saya sampai catetnya tuh terburu-buru karena saya sedang pakai mesin Google. Tadi agak ngadat sedikit. Coba dicek di aplikasi ada Google Translate Hokkien to Indonesia. Baik, tadi ada beberapa poin. Saya intisarinya saja Bapak Ibu ya. Terima kasih buat responnya semua. Tadi Bante Tony menyampaikan secara intisarinya adalah hari ini beliau memang pertama sekali membawakan ceramah bahasa Hokian dan live pula gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa berikan apresiasi kepada seorang biku yang memberanikan diri untuk membawakan dengan cara yang berbeda gitu ya. Tadi Bante menyampaikan bahwa yang akan disampaikan ini mengapa topiknya ini kan kita pagi hari ini adalah Hwahi Tioho gitu ya. Jadi artinya yang penting hidup itu bahagia, kira-kira seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudari Sedharma. Mengapa Sang Buddha itu kalau dalam memberikan pengajaran, beliau selalu memberitahukan adalah tentang penderitaan, tentang duka. Karena menurut Buddha, hidup ini memang adalah lautan penderitaan ya, penderitaan hidup, dan beliau Buddha itu tidak membahas hal-hal yang wah menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan semuanya, karena memang itulah hidup sebenarnya. Jadi Buddha itu sebenarnya beliau ini pada dasarnya sama seperti kita. Dulu beliau itu sebelum menjadi seorang Buddha adalah seorang pangeran gitu ya Bante, ya. Adalah seorang pangeran yaitu Pangeran Siddhartha, dan kemudian beliau bertekad untuk meninggalkan semua harta duniawi dan juga mencari obat. Jadi yang tadi dilihat bahwa hidup ini adalah penuh dengan penderitaan. Jadi Sang Buddha itu mau mencari obat buat kebahagiaan. Buat siapa? Bukan hanya untuk manusia ternyata. Tadi Bante sampaikan bahwa Sang Buddha mencari obat itu adalah untuk kebahagiaan semua makhluk. Jadi tidak terbatas kepada kita sebagai manusia. Dan tadi Bante juga babarkan bahwa pada dasarnya yang diajarkan oleh Buddha itu adalah kita kenal dengan nama Dhamma. Jadi Dhamma itu diartikan secara sederhana itu adalah jalan yang lurus, jalan yang penuh kebenaran. Jadi enggak belok-belok, lempeng ya Bante ya. Ya, jadi kira-kira seperti itu Bante. Kalau ada yang saya sampaikan salah Bante mohon tolong koreksi juga ya. Terima kasih Bante. Dan tadi Bante sampai dengan ada beberapa poin bahwa penyebab, tadi disampaikan bahwa hidup ini kan penuh dengan duka, duka itu penderitaan, dan mengapa kita bisa mengalami duka. Duka itu bisa disebabkan karena, oh ya, sebelum sampai ke duka, maaf tadi saya ada ketinggalan. Tadi Bante sampaikan juga kenapa kita bisa mengalami namanya penderitaan, karena manusia itu pada umumnya memiliki yang namanya dosa, loba, dan moha, yaitu ada rasa benci, keserakahan, dan juga memiliki kebodohan batin. Sehingga inilah yang mau dicari obatnya oleh Sang Buddha supaya bisa terbebas dari penderitaan tersebut. Dan sebab-sebab duka itu karena manusia ini memang terlahir, kemudian tua, menderita sakit, dan meninggal dunia. Penyebab lain duka itu juga bisa karena kita berkumpul dengan orang-orang yang kita tidak sayangi atau kita benci, lalu berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi.
Nah, kira-kira sampai di sini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu cukup bisa memahami, dan seandainya Bapak Ibu dari apa yang disampaikan nanti oleh Yang Mulia Bantea Basaro ada pertanyaan, boleh silakan diketikkan. Mau dalam bahasa Hokkien boleh, nanti saya akan bacakan, saya akan sampaikan kepada Bante, atau diketikkan dalam bahasa Indonesia juga boleh, silakan. Dan saya akan kembalikan kepada Yang Mulia Bantea Basaro untuk melanjutkan penjelasan Dhamma Desana beliau. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Cici Susiyang yang telah mau membantu kita atau membantu Bante yang paling tepat. Nah, jadi Bante kembali ke bahasa Hokkien. Memang bahasa Hokkien ini agak susah banyak karena udah campur-campur ya. Jadi kadang ada kata yang nggak ngerti, seperti kalau mau nyapa teman selamat pagi, bingung loh selamat pagi itu apa ya bahasa Hokkiennya, nggak tahu. Taunya apa? Cawan itu Mandarin. Kok nggak ada lagi kalau buat salah, maaf. Nah, maaf itu bahasa Hokkiennya apa? Bingung orang, banyak nggak tahu. Tapi kebanyakan apa? Jadi orang Inggris atau orang Barat. Jadi sorry katanya. Dan bahasa Hokkiennya, jadi memang bahasa Hokkien ini agak unik ya. Ada keunikannya spesial tersendiri. Nah, Bante akan kembali ke bahasa Hokkien. Nah, jadi Buddha pun orang lokia lo. Orang lokia untuk ancol supaya orang wanise kai bukho. Dan orang akan wahi dan cinya wahi dan cincine wahi. Karena misalnya cincine wahi, nah, karena orang Kyoto terbebas dari ini ya. Yang kon hama Bante kong lo sim, tham sim, kak gong sim, itu loba dosa moha. Nah, dosa loba moha, moha loba dosa. Ini sakai jadi yang pang kiki walang ini, yang coba walang koy. Nah, te yakin bagai ancos supaya walang ikawahi. Nah, te yakin kan kalau kita Dhamma Padai kecomnya baik satu manok pubang gama dama. Nah, manok seta, manok maya. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah penentu, pikiran adalah pencipta. Walangi sio huat yang coba walangi kace huat sing mi kia. Walang sio huat yang hamil yang coba sing walang hamil coy mi kia. Baik itu lu sio boho lu sio ho. Ibu kalau dari walang sio huat. Makanya te yakin dalam walang ni Buddha ami kau walang tu ai kontrol walang sio huat tu walang kecum ya pikiran tu karena walang pikiran cinya pai ya. Sebab misuwe walang pikiran cinya pai. Iu tham sim ah, iu tham sim, iu ugong sim, iu ugong bukan sima, iu hamil, tham sio tham, hamil gong ya. Kebodohan itu kocok, ye pikiran cinya gong. Nah, bukan berarti hilang gong, pikiran yang gong. Nah, jadi walang walang sio huat lo, nah walang kontrol walang sio huat. Maka Buddha kawalang lo ancos supaya walang ko yakin walang pikiran nih gong walang sio walang nau yang walang nau te yakin nih gong karena walang nau yang diciptakan ya. Dong kira nih Bante ke ulang meditasi, ulang meditasi. Nah begitu ulang cesiam, ya kan Bante kong lulang nau sio huat cukup khoa kuyo liao. Nah lulang khoa kuyo tapi tadi pasti cut lah amigo. Sio kia lah, yang ukiai, sio kangco lah. Nah, sio ini, sio itu, tiap calo mah. Nah, itu lo makanya te yakin walai tentukan walangi sio hade. Apalagi tongki masa covid celang ami yo. Celang ami yo, sangka ping, wi ping siau lah, wi ping
kejo hona wa kejo partno lah we cho mi kia pun tiam kia lo jadi kaki sewa kaki co ikan kaki kangko. Nah makanya Buddha kawalang untuk terima ini kho walang terima walang hoi pak bu maka walang boleh wahi jadi ancoy. Nah berarti amilo dari kai huat kalian kan makanya ugia langkai kan jenya simple ini ya jenya simple cara walang praktek untuk wahi yaitu walang ai hami cekai sim yang tham sim itu ai cekai long sim yaitu kecum ya berdana itu artinya walang ai belajar untuk melepas pangkui kan bukan berdana itu artinya lui ya misi kalau lui artinya uang ya berdana artinya memberi jadi walang siohwat kalau langkong dana kan tiam kong dana walang tiam siohwat kan karena walang siohwat pasti kecinya gongnya karena walang bu apa ya bui praktek dama kan kaciwa merasa cinya gawe ya pada cinya gong lo ya asal langkong dana walang na siohwat pasti kaya ya pasti kong lu ya bu pahang dia ya dana misi lu ya kia dana itu kecu memberi yaitu walang hol kiulang sama dengan kan walang kiu kaki karena walang belajar lepas pang karena yang coba walang kau pun karena walang siopa kecu melekat siopa melekat itu pak ami kemelekatan angkat dulu ini why ini mikir why ini why kalian kami mikir pun kalau si why nah maka mulai lepas itu maka malah pikiran cinya pai lo mulai nau si hot lo nih nah tan wai kia ancoa tan wai kangco ancoa tan wai ini ancoa why tapi begitu orang si kan walang pun buat coki mah yang walang coki si walang te lo walang cote mikir walang cote nah Bante bahas tentang dana nah sebelum Bante bahas dana kan walang nau sio hot coba lepasin mai sio pak hanging coba dia Bante kong karena Bante kaku kong hokian wah nah ini tentang dana yaitu walang cohosu dengan walang belajar walang pang lepas nah jadi ini kecil dana kan dana ulang siofat kan kong lui nah Bante akan bahas tentang tingkat dana sing tingkat dana Bante bagi dua hal dua aja karena kangkok bagi dua nah jadi jenis dana kan yang walang walang wahi kan yang itu untuk walang supaya walang etan wahi kan walang lepas kan nah jenis dana yang kong langkong ite bukong walang samila hitung sangka matematika ya te hanya gocap persen karena bagi dua berarti gocap persen kalau lagi bagi tiga berarti ijab go persen kalau lagi bagi empat baru cap go persen te nah jadi karena lagi bagi dua berarti te gocap persen nah langkong walang cohua dengan walang dana lui dana cia dana mikia dana lat te kui persen gocap persen aja kalau oke bagi dua ya atau langkong dana mikia cia te hami awe te parpe awe pahala jasa cinya tua dan cohuat pun cinya sibo dana lui dana cia dana lat walang cohuat pun cinya kan walang sim pun pang pun ampuk sibo tapi pahala baru gocap persen nah ite cepat persen kan kyoco dana hami dana yang kong
langkong walang medan kasi yung ibun wae ko dana sorry. Ya kan? Walang kecut dana sorry. Kalau kami yang Mandarin ni kong tui wici ya. Ya, tui wici. Jadi dana maaf. Dana sorry ite cepat persen. Dana sorry kak hamange. Walang sorry kak walang kaki sim. Sorry kak walang kaki sing. Dengan walang sorry walang kaki, walang pun eliau kai walang kaki, walang boleh eliau kai lang. Itu ite cenya tua. Nah, jadi kasih walang nau siofat ini yang teyoki nih. Makanya walang ai ni budai kau ai dari eka misi dari tauteng. Lu mencari tentang anak dana, lu langsung jip ini. Amiau sama dia, lu bilang pecek lu wahia dengan cesiama. Kalau wah kaki pun singkong kan biwahi lo, ancol wahi, lu tuh pecek kina, ancol cesiam, ya kan? Nah, jadi sebelum Bante lanjutin walang hoi jermai, karena sio tentang susi yang kayak si orang tiap kali. Sebentar saya catat sedikit dulu ya. Susah juga ya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sedharma semuanya, masih bersama-sama dengan kami di sini, dan Bapak Ibu serta saudara-saudari sedharma yang mendengarkan kami baik di Facebook maupun di YouTube, apakah bisa memberikan komentar ataupun Bapak Ibu pendapatnya mengenai apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Abasaro. Bapak Ibu kalau memang ada yang masih kurang mengerti, misalnya untuk Bapak Ibu AI atau mungkin ada Om Tante yang memang bisa mengerti bahasa Hokkien, tapi kemudian yang disampaikan oleh Bante ada bagian yang ke-skip nih atau kelewat, mungkin bisa diketikkan sehingga nanti saya akan meminta Bante untuk mengulanginya kembali. Nah, ini ada beberapa yang saya catat, intinya kalau memang seandainya ada kurang-kurangnya nanti dari Bante Abasaro akan sampaikan juga. Oke, baik. Jadi tadi yang dilanjutkan oleh Yang Mulia Bante Abasaro adalah beliau sampaikan bahwa tadi kan sampai ke penyebab duka tadi sudah ya Bapak Ibu. Dan Bante sempat menyampaikan begini di awal, bahasa Hokkien ini susah-susah gampang, karena kalau tadi teman-teman juga mendengarkan, kadang-kadang Bante juga campur-campur katanya dengan bahasa Inggris gitu ya, dengan bahasa Indonesia, karena ya bahasa Hokkien ini sudah berasimilasi di daerah-daerah tertentu itu, sehingga disesuaikan dengan bahasa di daerahnya. Jadi ada bahasa Indonesia itu digabungkan. Kalau sedikit rasa sulit maka akan larinya ke bahasa asing, misalkan ke bahasa Inggris. Tadi ada disebut kata sorry misalnya. Sorry ya gitu. Padahal tuh mungkin bahasa Mandarinnya ada kata tui puci gitu disampaikan oleh Bante. Nah, kita kembali lagi ke damanya bahwa Sang Buddha mencari obat itu untuk mengobati penderitaan yang dialami oleh semua makhluk hidup. Nah, penyebabnya itu kan karena penyebabnya begitu banyak, sebab-sebab duka itu yang paling utama ditekankan oleh Bante di sini adalah digarisbawahi supaya para makhluk hidup ini, semua makhluk bisa terbebas dari jeratan loba, dosa, dan moha, yaitu kebencian, keserakahan, dan juga kebodohan batin yang selalu berputar-putar di dalam diri, terutama kita sebagai manusia gitu ya, yang bisa yang tentunya memiliki akal dan pikiran, sehingga inilah yang selalu muncul di dalam pikiran kita. Tadi Bante juga menyebutkan di dalam Dhammapada itu ada disebutkan bahwa pikiran itu adalah pelopor dan pikiran itu juga merupakan penentu. Pikiran itu adalah sumber ataupun pencipta dari segala sesuatu. Bukan hanya menciptakan penderitaan, tapi pikiran itu juga bisa menyebabkan seseorang menjadi lebih bahagia. Jadi artinya yang paling penting adalah apa? Kita harus bisa mengontrol pikirannya kita.
gitu. Dan Bante juga sampaikan lagi kepada kita bahwa pada dasarnya pikiran manusia itu ternyata pada dasarnya atau pada umumnya itu cenderung berpikir sesuatu yang negatif ataupun jahat. Contohnya karena misalnya itu contohnya adalah tadi Bante sebutkan pada saat sesi meditasi ya, kadang-kadang dari Bante minta para umat untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, mari kita bermeditasi dan fokuskan pikirannya hanya kepada nafas keluar masuk. Tetapi ternyata pikiran kita ini bisa melambung kemana-mana. Sebentar mikirin anak, mikirin rumah, ya mikirin yang lain-lain. Jadi muncul bermacam-macam. Nah, mengapa bisa muncul seperti itu? Kembali lagi, karena kita masih ada yang namanya dosa, loba, dan moha. Seperti itu ya Bante. Nah, satu lagi, ini ada sedikit lagi catatan saya disampaikan Bante, di musim pandemik ini banyak sekali orang yang menderita dan ternyata lebih tersiksa karena pikirannya sendiri. Sang Buddha sudah mengajarkan kepada kita sebuah rangkaian atau cara yang sangat sederhana sekali untuk bisa terbebas dari penderitaan. Jadi contoh yang paling nyata itu adalah kita harus memiliki hati yang lapang, yaitu dengan cara kita berdana. Nah, konotasi dana, kebanyakan orang selalu begitu disebutkan kata berdana, itu mikirnya selalu tentang melulu materi, tentang uang. Tetapi yang dimaksudkan oleh Sang Buddha dalam hal ini yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Abasaro, berdana dalam hal ini bukan hanya sekedar uang. Jadi kadang ada orang, ini saya menerjemahkan apa yang Bante sampaikan ya, jadi bukan yang saya sampaikan ya Bapak Ibu. Ada orang merasa pintar, merasa beliau sudah jago, mengerti banget tentang dana, tetapi pada saat disebutkan berdana yang muncul dalam pikirannya itu adalah melulu tentang harus dana uang gitu. Nah, itu salah satu contoh yang disebut sebagai kebodohan batin. Itu tadi disampaikan oleh Bante Abasaro. Dan padahal intinya dari dana itu bukanlah uang, tapi dana itu artinya adalah pemberian. Nah, memberi itu sama dengan melepas. Apa yang bisa kita lepas? Nah, segala sesuatu yang mengandung akunya. Jadi tadi Bante sebutkan wai chu gitu, Bante bilang ya, wai kia gitu kan, wai itu saya, aku, jadi anakku, rumahku, mobilku. Nah, kalau kita meninggal nggak ada lagi semua itu, jadi kan lepas. Sehingga mengapa kita tidak berlatih istilahnya dalam sekarang itu belajar untuk melepaskan semuanya. Nah, Bante jelaskan ada dua jenis dana. Maksudnya dalam konteks yang hari ini dibawakan oleh Bante Abasaro. Tingkatan-tingkatan dana itu banyak, tetapi hari ini Bante khusus mau membahas tentang dua jenis dana. Dana yang pertama adalah dana tentang yang pahalanya itu 50% kata Bante, karena Bante bagi dua. Kalau Bante bagi 3, Bante bagi 4, tentu porsinya akan berbeda-beda lagi. Dan kalau kita lihat itu ada dana yang pahalanya 50%. Pahalanya itu misalnya apa? Berdana uang, berdana materi, berdana makanan, berdana barang, dan dana waktu. Ya kira-kira sejenisnya seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau berdana yang 100%, ada loh kata Bante. Nah, dana yang 100% itu apa? Yaitu dana berupa maaf gitu. Maaf itu sorry biasa disebut, yaitu dana sorry kata Bante tadi, dana sorry. Sorry atau maaf kepada siapa? Maaf atau sorry-nya adalah kepada diri sendiri. Karena kenapa? Kita ini kadang-kadang pikirannya suka kacau, suka banyak berpikiran macam-macam, sehingga yang diperlukan itu adalah kalau orang bilang saya mau semedi aja deh Bante, saya mau meditasi saja. Bante bilang kalau kita mau masuk ke samadhi atau meditasi, pertama itu harus mulai dari belajar untuk melepas atau berdana. Nah, Bapak Ibu kira-kira sampai di sini kita coba interaksi dulu. Saya akan bacakan kepada Bante Abasaro. Apakah Bapak Ibu sampai di sini ada yang Bapak Ibu mau tanyakan atau saudara-saudari sedharma? Sejauh ini Dhamma Desana yang disampaikan oleh Bante Tony, ada yang Bapak Ibu mau tanyakan, boleh silahkan diketikkan di kolom komentar di Facebook maupun di YouTube. Atau kalau memang Bapak dan Ibu cukup memahami Dhamma yang disampaikan oleh Bante, boleh juga silahkan diketikkan baik Bante mengerti gitu ya. Jadi saya akan bacakan komen-komen ini kepada Bante
Abah Saro karena beliau bilang kacamata kayaknya lupa dibawa, jadi minta dibacakan dulu. Silakan Bante. Ya, Bante kan lanjutkan. Nah, seperti tadi walang sebelum Bante kong toli si kan ulang utai itu ameo gitu ya sila ya kan. Nah, sila kan ugokai gitu ya Pancasila Buddhis. Nah, sila gokai teit si gitu walang berusaha untuk mai paksi atau ambil semua makhluk. Kalau makhluk misi kalau lang aja. Kalau makhluk termasuk kimsio, termasuk kui. Itu walaupun walang ai melatih walang diri, walang bisa paksi. Nah, tejie walang alien walang ami sila bisa tahu dia ataupun dia langi mikir lambu hoi mikir orang bisa dia. Nah, desa walang alien walang colang bisa cito langi bo langi ang langi cabokia sehane langi tabokia sehane atau gitu wah asusila walang yang bukan walang bo bukan walang ang walang alien itu desi walang alien walang kong mai tiam hailang atau gitu pian lang tego walang mai tiam suka cia atau limi mikir yang cuma walang cingsin pak bo. Nah, walang ekian ni gohang lah, maka walang sewa ini sekai cinya wahia lo. Habis suai, bukannya walang bocor payah ni gohang walang kia walang bocor payah. Bante ai mui hamil yang para penonton atau punya ada di sini yang mulai. Nah, dalam kalau walang kia ni gohang tadi kecil di masila uhami paisu yang walang coy. Uhami mikir paisu. Kan? Nah, jadi ini gohang mikir lo. Nah, Buddha kawalang nah walang bumi kia paisu coy ya. Walang kia ni gohang ini bumi kia paisu coy walang sewa wahibo karena walang epen lang itu pun wilayah walang cekaite. Nah, tasi walang nau siohat tawasi ancoa. Nah, wajud si kita lo wilang siohat tawasi boleh lah kami tong kico kami ya. Nah, kalau walang si boleh bukim si buku ya lo businya lo sibo. Nah, karena walang sia kok uko karena walang kiresa kok berarti walang kok tetap ulo kecuali walang itu kiresa yang kecil tamsim losim gongsim leo kaleo pak bola walang boleh bucut sia lo ini sih Buddha yang kong lo Buddha kong antia lo selama walang kok ini kiresa walang tuh sewa tuh jadi walang kalau bocor sua walang sia apa walang ekiti ya kalau Bante kong siki toka lo kalau bocor su ya kan. Nah, misiki lo walang kitoka. Nah, maka jadi tadi walang tae itu sila maka Bante kong si rena boga sampada. Nah, aku aci ai adik-adik yang ai hoki ai kan sama Bante kong
Sirena boga sampada. Nah, makanya lulang kiani gohang, kicu sila gohange, lulang sewat wan ini sekai, cinya wahi dan pun hogia. Hogia bukan hogia karena materi jauh. Kalau materi sih di luar diri. Yang coba lang kangko sih, walangnya dalam diri, walangnya sim yang coba lang kangko. Kalau kong luar diri itu orang wahi bantai amui ya aduh wah bolu ya wah ini cicama lu celi bu cicam juga sih boh. Nah tapi kalau lu sim wahi ya lu uli bolu ya lu bu cicam ya lu sim bu pece bu cicam kan. Nah jadi walang aikia ini gohang walang pasti hokia. Nah, ini udah yang kong ya. Nah ki uki buku parita loh. Sirena suganting yanti. Nah, walang kiani gohanga. Tang walang siya lu walang main kia leo ya. Walang main kia kito kaleo. Otomatis walang pasti kiti ya. Karena misalnya karena walang kiani gohang, walang bo paisu yang walang coba. Jadi walang siya kan pasti kiti lo. Maka ikong sirena suganting yanti. Walang kiti lo. Nah, kok ubay kok ukong sirena boga sampada kan sama TJE tapi bantai ya kong pentit maklum lah karena grogi. Jadi tesai sirena ni bunting yanti. Nah, walang kiani ya gokai sila walang ini sim yang kong keco kire saya yang kong lo sim gong sim ya kan tham sim ini pun kulai ju pak bu kulai pak bu kita leo i pak bu tampu kulai kaleo malang kejo sirena ni bunting yanti wal kiani sila dengan tiup walang sewa cenya wahia. Makanya bentik ya topik wahi tuh lo karena walang kiani gohang walang sewa wahia. Walang bukia tapi walang wahi walang hanya hadap pai aja walang pai walang kiasaki hio pai Buddha wai wahi ya etan boy etana Buddha ka walang kong ya lu wahi tu kaki kia ongki mini Buddha kong wah lu lo kia lu makia lo lu bukia coy wahi ibaratnya ongki. Jadi wah bantai ya kesimpulan ya contoh yang ringkas ya kan lu pato ya wah ya capui lu tapi lu kuah ya lu pato apa boy. Nah, lu kaki cia karena dia cia ipui boleh apa. Nah Buddha pun isuannya lu ai wahi lu kia lu nih wah lu kia leo lu pai kawat hoa be lu karena ini mikir uki lu lah bin sima misiki lu itu amia bakau ya misiki lu bakau kalau uki bakau kalau ini mikir kan ki walang kaki lah bin. Jadi walang kaki yang ayo pak bolo. Nah, sang Buddha hanya kia loh walang kia lo. Ya, wang kia susi artikan sih ya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sedharma, menarik sekali ya dhamma yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku Abasaro. Bapak Ibu tadi apakah ada pertanyaan? Ini ada ya, mungkin saya sebelum saya lanjutkan dulu terjemahannya, saya mau bacakan sebentar. Ini dari YouTube ya, dari Ibu Seni, betul ya? Niki itu boleh di ini Bante dana maaf. Itu pun ya pahalanya, itu pun Bante dana maaf itu pun ya pahala besar ya. Maksudnya ini berupa konfirmasi ya kepada Bu Seni yang ada di YouTube. Ibu menuliskan Bante dana maaf itu pun ya pahala besar ya ganeng. Jadi maksudnya beliau melakukan konfirmasi ya Bu Seni bahwa ternyata dana maaf itu pun pahalanya besar. Jadi bukan berupa pertanyaan ya, tetapi lebih ke pernyataan yang meminta konfirmasi dari Bante Abasaro. Betul ya Bante bahwa dana maaf itu pahalanya besar ya Bante. Yang dikatakan
Bante akan jelasin lagi sedikit. Yang dikatakan pahala itu kan ada hasil dari kebajikan yang kita lakukan. Jadi kenapa dana maaf itu dia pahalanya lebih besar atau jasanya lebih besar? Karena dana maaf itu dia tidak merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri dan membahagiakan diri sendiri. Karena kita dana maaf itu sangatlah tingkatannya itu lebih sulit kita lakukan daripada dana uang, dana materi, dana makan, dana harta benda. Kalau dana makan gampang kan, dan apalagi yang paling gampang dalam praktek ajaran Buddha Dhamma itu ada dana. Paling gampang yaitu dana uang. Kamu ada goceng, dana gopek, ada berbuat baik. Kamu ada gotiao, lu dana, lu ho goceng, punco hosu, lu cap tiao, lu ho goceng, pun si hosu neo, sio. Karena yang kecocok hosu bukan kong iye nominal, tapi ini logia, ini walang coy mikir cinya ya, kami sukong dana maaf tuai karena dana maaf buane ing coa. Ya, makanya dana maaf itu agak susah untuk kita lakukan. Contohnya aja ya, Bante sering dapat apa ya, dapat ibaratnya sharing-sharing dari umat yang bermasalah dalam keluarga. Contohnya ya kan, salah satunya itu kan angbo tiang luan. William Hami, William ilang bolo. Maaf dana maaf kacil luan kan si itu aja. Tang koyao kong tutui kong koyao kong tutui ibu saling guandiong. Makanya guandiong tekcinya tua lo. Maka dana maaf itu sangat besar jasanya. Karena akan membawa kebahagiaan. Kebanyakan laki bini itu ribut atau anak pasti masalahnya nggak jauh dari itu aja. Nggak ada yang lain. Makanya kita harus belajar untuk memberi maaf karena pahala dari jasa maaf itu sangat luar biasa. Karena tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Kadang kita merasa kan saya dirugikan, kenapa saya harus maafin dia? Tapi kalau kita nggak maaf dia, kita terbebani, kita akan menderita. Tapi dengan memaafkan dia, kita lepas, bebas dari penderitaan ini. Karena kita nggak akan mau terulang lagi dengan hal yang merugikan diri kita sendiri. Maka jasanya sangat luar biasa. Maka kita belajar untuk memberi maaf. Baik itu pada orang lain, tapi Bante lebih tekankan kepada diri sendiri. Karena diri sendiri ini paling jahat. Bukan orang lain. Orang lain lakukan kejahatan itu karena ada satu sebab, ada satu keinginan. Tapi kita ada kejahat, kita sendiri tidak menyadari apa yang kita inginkan. Hingga kita melakukan kesalahan, kejahatan, maka kita harus bersyukur, kita harus maafin diri kita. Setelah kita maafin diri kita, kita maafin diri orang lain. Itu jasanya luar biasa. Baik, terima kasih Bante Abasaro tadi sudah menjelaskan kepada Ibu Seni atas pertanyaannya mengenai dana maaf ya. Ada pertanyaan dari Bapak Joko tapi saya tidak akan bacakan dulu saat ini ya Pak Joko, saya akan terjemahkan dulu. Tadi ada sepotong dhamma yang sudah disampaikan oleh Bante Tony. Saya akan secara cepat saja menerjemahkan, memberikan beberapa inti ya Bante, nanti tolong dikoreksi kalau memang ada yang salah. Nah, Bante tadi waktu memulai mengatakan bahwa kita sebelum memulai ini kan ada pembacaan yang Bante, kita sama-sama umat ya memohon pembacaan parita kepada Bante, lalu ada pembacaan Pancasila yaitu 5 sila. 5 sila di sini Bapak dan Ibu sudah paham ya, jadi saya untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan membacakan ulang Pancasila Buddhis. Nah, maksudnya Bante, pada saat kita menjalankan sila, menjalankan kelima sila yang sudah kita bacakan bersama-sama, itu sebenarnya bisa memberikan rasa bahagia yang sangat besar. Karena pada saat kita semua menjalankan Pancasila ini, apakah masih ada hal buruk yang mungkin kita lakukan? Tadi Bante sempat melontarkan pertanyaan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sedharma. Jawabannya tentu tidak, bukan? Nah, tadi dijawab kembali oleh Bante. Nah, pikiran kita ini selalu berpikir begini, sudahlah setelah saya meninggal kan sudah nggak ada apa-apa lagi.
semua udah saya tinggalin kan, tidak ada yang harus dipikirkan gitu. Ngapain juga susah-susah selama hidup itu harus nggak melakukan ini atau harus melakukan itu terkait dengan Pancasila Buddhis tadi. Jadi banyak orang yang masih punya kilesa, kata Bante itu, yaitu kekotoran batin, sehingga dia berpikir ngapain harus tidak mabuk-mabukan misalkan contohnya, atau tidak menjalankan sila, kan setelah meninggal ya sudah, saya sudah nggak ada apa-apa lagi. Jika semua orang berpikiran seperti itu, maka tidak akan ada lagi yang terlahir di alam peta, alam asura, alam binatang gitu loh menurut Bante, gitu ya Bante. Baik, lalu Bante tadi ada sebutkan bahwa ada 3 yang dibacakan oleh Bante pada saat kita semua sudah melakukan permohonan Pancasila. Yang pertama adalah si Lena Sukantiyanti. Maksudnya atau maknanya itu adalah dikatakan bahwa siapapun yang menjalankan Pancasila, menjalankan sila dengan baik dalam hidupnya itu tidak usah khawatir bahwa kalau kita menjalankan sila dengan baik maka sudah pasti dalam sutta, dalam Dhammapada, Sang Buddha menyatakan kita akan terlahir di alam bahagia atau alam surga. Lalu ada syair yang kedua, itu dikatakan Silena Boga Sampada, yang berarti bahwa kalau kita menjalankan kelima sila ini bisa memberikan kebahagiaan dan kaya. Kekayaan, tetapi dalam hal ini bukan sekedar kaya secara uang gitu Bante ya, tetapi kekayaannya itu benar-benar kaya secara batin atau secara hati. Contoh tadi Bante sebutkan, kalau misalnya disebutkan oh saya nggak punya uang, apakah itu serta-merta membuat Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma langsung merasa tidak bahagia, tidak merasa puas karena muncul rasa penderitaan atau sedih. Aduh nggak ada uang nih, hidupku susah. Padahal kan kalau pengertian kaya itu bukan harus karena uang. Seandainya nggak punya uang secara materi, tetapi bisa membuat pikirannya bahagia. Oh ya sudah, nggak apa-apa, saya nggak ada uang secara materi, tetapi ada rasa bahagia. Jadi itu menjadikan kita tetap bisa bahagia. Lalu ada syair yang ketiga, si Lena Nibutimianti, bahwa semua dikatakan bahwa kalau kita menjalankan sila itu dengan baik maka sudah pasti membawa kebahagiaan karena kita akan bisa mengontrol pikiran kita dan bisa menghindari berbuat loba, dosa dan moha. Jadi tadi ada 3 bait yang 3 syair, 3 bait yang disampaikan oleh Bante Abasaro. Dan itulah yang menjadi dasar mengapa hari ini Bante mengangkat topik kita, judulnya pada hari ini adalah Hwahi Toho. Itu artinya adalah ya yang penting memang kita bahagia. Tetapi bagaimana kita bisa berbahagia atau mengapa sih kita ini kebanyakan berdoa itu memohon ya Bapak Ibu yang di rumah atau ada saudara-saudari sedharma yang berdoa. Pada saat berdoa memasang hyo itu doanya adalah tolong berikan saya kebahagiaan, berikan saya sumber maksudnya hidup yang berbahagia. Nah kata Bante, kalau misalnya kita meminta kebahagiaan itu ya pasti dikabulkan. Caranya bagaimana? Dengan menjalankan sila yang tadi. Nah, Bante memberikan contoh. Setelah dijelaskan tadi begitu panjang lebar tentang manfaat kita menjalankan Pancasila, lalu kita juga berdana, melepas, dan yang lainnya. Bapak dan Ibu misalkan pada suatu ketika bilang, aduh saya lapar nih, perut saya kepengen makan. Lalu Bante kasih nasi goreng. Kemudian apakah bisa Bapak Ibu melihat aja nasi goreng itu dan kemudian berasa laparnya hilang, langsung merasa kenyang? Nah tentu jawabannya tidak bisa. Bagaimana untuk menghilangkan rasa lapar tersebut? Tentunya harus mengambil nasi tersebut, dimakan, dicoba, dirasain, barulah muncul rasa kenyangnya. Nah itu kata Bante sama seperti dengan dhamma yang diajarkan, dibabarkan oleh Sang Buddha. Pada saat kita kasih tahu bahwa dhamma, menjalankan sila bisa membuat hidup kita berbahagia, kita hanya melihat atau tidak melakukan sendiri, tidak merasakan sendiri, tentunya rasa bahagia itu tidak bisa diperoleh. Nah, kira-kira seperti itu ya Bante. Baik, ini ada satu pertanyaan, saya langsung masuk Bapak Ibu, ini untuk kita akan berikan sedikit waktu sebelum nanti ada penutupan dari Bante.
Maka Bapak Ibu yang mau bertanya, kita akan sampai ke sesi tanya jawab, boleh ya Bante? Jadi kita akan coba lihat beberapa pertanyaan yang ada di Facebook sekarang dari Bapak Jil Joko. Pak Joko menanyakan, Bante, bagaimana cara meditasi yang benar dan baik? Meskipun ini topiknya agak bukannya tidak menyambung, tetapi Bante akan sampaikan dari pandangan Bante Abasaro. Silakan Bante. Bante, bagaimana cara meditasi yang baik dan benar? Ya, selamat siang kepada Jerry Joko. Semoga berbahagia. Bante akan menjelaskan sesuai pengalaman Bante. Meditasi itu yang baik dan benar itu adalah kita harus mempunyai tekad satu, dan bagaimana cara yang baik kita harus mencari seorang guru yang baik, yang benar dalam cara mengajarkan meditasinya. Karena kita salah meditasi, kita berbahaya buat diri kita. Jadi meditasi yang baik itu adalah sesuai dengan Dhamma. Kita harus menyadari diri kita dulu, kekuatan diri kita. Bukan kita harus melihat keberhasilan orang, kekuatan orang, tapi kita nggak pernah melihat caranya. Kita hanya melihat keberhasilan, seolah langsung kita mau langsung berhasil seperti yang kita lihat. Jadi cara yang baik itu adalah kita mencari guru yang baik dan yang tepat. Kalau secara teori yang Bante pelajari yaitu meditasi yang baik, yaitu kalau kita tahap awal yaitu kita harus belajar meditasi yang dinamakan Samanta Bhawana, yaitu kita beri objek yang bagian dari Samanta Bhawana. Kalau Bante lebih cenderung ke Anapanasati, menyadari napas masuk dan napas keluar. Setiap fenomena yang terjadi dalam saat duduk, Bante hanya melihat, menyadari, dan kembali lagi mengetahui napas masuk dan napas yang keluar. Jadi Bante hanya kasih saran seperti ini. Jadi kalau untuk meditasi, untuk menjadi orang yang sabar, itu bisa enggak? Bante tadi ada bahasa Hokkiennya, kita belajar Dhamma itu bukan dari atas turun ke bawah. Tapi kita belajar Dhamma dari bawah naik ke atas. Kalau kita langsung, saya orang emosian, langsung kita meditasi bisa hilang. Kita sadari kita, parami kita itu sudah cukup belum? Nah, kalau parami kita belum cukup, nggak bisa kita langsung praktek meditasi, langsung mencapai yang apa yang kita inginkan, nggak bisa. Maka di dalam Dhamma itu diajarkanlah sebagai perumah tangga dengan cara seperti awal yang Bante katakan, praktek dana, memberi. Nah, menjadi orang yang sabar itu caranya apa? Kita memberi, melepas. Artinya, kita belajar untuk melepas. Maka dengan melepas, kita udah punya satu kesabaran. Dan kedua adalah memberi maaf. Dengan memberi maaf, kesabaran kita akan lebih besar lagi. Orang yang nggak sabar itu karena apa? Orang yang emosian, ya kan? Kalau kita pemarah, kalau kita ada dana maaf, kita nggak marah orang, kita nggak emosian, bisa sabar kan? Nah, kalau kita nggak bisa sabar, langsung duduk meditasi, nggak akan bisa meditasi. Nanti orang mau gimana mau meditasi, orang kita nggak sabar, nanti disuruh duduk 1 jam, nggak bisa nunggu. Aduh lama banget 1 jam, orang nggak sabar. Maka kita belajar Dhamma sesuai dengan porsi yang ada pada diri kita, dengan kekuatan kita kembangkan, maka manfaatnya akan sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Bukan hanya modal untuk dari melihat seolah-olah kita mau seperti dia. Tapi seperti kita, kenapa suka merenungkan sifat-sifat Sang Buddha? Agar kita menjadi seorang Buddha. Dan kita merenungkan sifat-sifat Sang Buddha, sifat-sifat Dhamma, sifat-sifat Sangha. Agar kita mempunyai pikiran, karena pikiran pelopor, penuntut, pencipta. Supaya kita punya pikiran yang baik, supaya kita menjadi orang yang baik. Orang baik pasti sabar. Orang sabar udah pasti baik. Ya kan? Katanya. Maka kita
belajar sabar itu dengan cara apa? Belajar melepas dulu. Bukan langsung dengan meditasi. Kalau Bante secara pribadi nggak akan tercapai. Karena apa? Parami kita belum cukup. Kecuali parami kita seperti Sang Buddha, Pangeran Siddhartha dan para arahat yang lain yang paraminya sudah memadai dan sudah sangat luar biasa lah ya. Mungkin langsung duduk, langsung meditasi, langsung mencapai kebahagiaan. Tapi kalau kita masih punya kilesa yang banyak, maka kita prakteklah dengan cara berdana dan menjalankan sila. Itu bisa membantu meditasi kita, bisa membantu kesabaran kita. Maka dengan itu Pak Joko boleh belajar dengan cara melepas dulu. Setelah melepas, jalankan kemolaran. Dengan kemolaran, maka apa yang Pak Joko tanyakan, atau Jerry Joko ya, cewek atau cowok Bante kurang ngerti nih ya. Karena Joko kecenderung lebih lelaki. Maka apa yang Jerry Joko tanyakan, pasti jawabannya Jerry Joko akan mengetahui dan langsung memperoleh hasilnya. Baik, terima kasih Yang Mulia Bante Abasaro yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu Bapak ya, ini kelihatannya Bapak Jelly Joko. Lalu setelah ini mungkin bisa dibantu ada lagi pertanyaan lain. Oke, nah Bapak Ibu, saya coba selain pertanyaan ini masih ada nggak? Kita coba scroll dulu. Baik, saya bacakan dulu sebentar komen ya. Jadi Bante, ini ada beberapa komentar dari saudara-saudari sedharma yang sudah mengikuti kebaktian kita pada hari ini dan juga mendengarkan Dhamma Desana dari Bante. Itu mengucapkan salam Namo Buddhaya kepada Bante. Namo Buddhaya. Lalu Pak Jelly Joko sudah menjawab sadu sadu sadu. Lalu ada Sukihotu Namo Buddhaya Bante, sadu sadu sabesata bawantu sukitata. Dan ini ada satu lagi pertanyaan Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir yang akan dijawab oleh Bante, dan setelah itu nanti Bante akan menutup Dhamma Desana pada pagi hari ini ya. Nah, tadi saya tambahkan sedikit lagi yang Bante sampaikan mengenai meditasi. Kalau Bapak Ibu mau mengikuti meditasi pada hari ini malam, nanti Setia Panasika juga akan mengadakan sesi meditasi setiap sekarang hari Minggu malam. Jadi boleh diikuti apa yang disampaikan oleh Bante Abasaro mengenai tahap-tahap meditasi dan lain-lain. Itu nanti malam di Setia Panasika kita ada sesi untuk meditasi. Baik, pertanyaan terakhir dari Pak Jelly Joko lagi. Bante, Namo Buddhaya Bante, bagaimana caranya Udah Bante jawab biar kita menjadi orang yang sabar? Tadi Bante sudah sekaligus menjawab ya pertanyaannya dari Bapak Jelly Joko. Nah, maaf Bante, sorry Ibu Jelly Joko, mohon maaf ya, ini Ibu Jelly Joko. Berarti cewek Bante. Iya. Makanya tadi ada Jerry-nya. Jadi Bante jadi aduh takut salah ini. Terima kasih Ibu Jerry Joko sudah melakukan konfirmasi, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Abasaro bisa menjawab ya. Baiklah, kita akan berikan waktu dan tempat kepada Bante untuk menutup sesi Dhamma Desana pada pagi hari ini. Bante, silahkan yang Bante mau sampaikan ya, untuk Bante closing. Akan menutup karena waktunya udah waktu makan. Karena cekai biku iciap biasa kue cap citiam. Jadi citiam sialau memang sikan cinyate lo mah. Ini pun orang yang gambaran orang sewa cinyate bukan kun cinyateng. Cecik kue. Tapi cecik orang mencari uco hosu, orang kan mencari. Tapi yang ikiwalang pun si cekai hosu lah ya. Misi paisu yang kiwalang. Nah, tas ikat cewalang, walang ceke hoi celui gambar. Langkong tan kalau lang sia tinggal dia liam keng aja, ipun gia leo ame ikiti ya. Kalau aneh kan liam keng aja lang gia bo, kan bekan lang cokang buah boleh gia. Lang si tan orang liam keng aja ikong ikiti. Sang Buddha kong be kalau kan itu batu ki hai lah bin lu kêu lang liam hoi ki lau teng lo kok berarti lang siau kan kêu dia liam keng ikiti lo. Ya kan? Nah, kalau
Kalau ini iwa ki hai tau amia tau kan iwe be tenggelam be tim ya kan. Nah kalau hanya dengan liam keng pak parita walang kêu lang yung walang hui be kalian untuk liam keng untuk tak parita supaya itu iwa tenggelam kilabina haya ebe. Nah kalau kan itu lang kiti lang kan kêu lang liam kalau lo ke kalau. Nah isu kan ibarat kan samudra kong batu ki hai lai bina lu kêu lang liam kêu lang liam keng ta doa to kilo tenga kalau chạy tiêu công chuẩn ni sẽ cái kalau bulang kang kalau berarti bulang ukong ki neraka pen kui pen ami laksasa pen kim siu dan pen lang kalau kitia lo simo. Nah kalau itu iwa kalau langa eliam keng tak parita pen timah tenggelam ki hai labina berarti surga bolang awa walang tinggal kio lang kalau lo alewa jadi ekor dewa tinggal hati lo. Jadi walang tinggal hati langsung dewa lo. Nah karena bea samudra kong yang ecowa lang ki eka dan ki tauteng yaitu hanya walang walang hosu bukan walang sia walang cokonte walang ekiti bukan tapi walang kaki cote walang kaki cote yang kiwalang. Maka Buddha kong diri sendirilah sebagai penolong bagi dirinya sendiri. Atahi atano nato ya. Nah, walang kaki yang eki walang kaki. Walang hosu lantana yang ki walang hosu walang sia walang kitia lang liam kenga ekong sumpah walang jiwa walang ki untuk ki kamu belo le walang ki lo tengwa iya. Walang kocok haya walang ki eka lang liam keng lang amia dok ki walang ki loteng bea walang tu tinggal ami menerima ki walang penderitaan bante ho gambaran yang paling kami oleh yang paling ingkan itu lang jip kaku keng dan jip lu kuncue lu lagi doa aja lu kok kai cut kalian cut lu itu hati emi ki aja lu. Nah sibo lah lang lagi ki kia misalnya iki chip wiki ki kia lu liam keng lu doa lu kak khoi kawa tui lai lai ebo. Itu jadi gambar tapi walang lang coho ya pasti tan ho lang copai pasti tan hai karena Buddha kong kan kalau walang coho tak itu walang kangko ibu ki walang coho lewa karena walang coho yang itu walang sewa pen ho pen wahi dan sang Buddha pun kong giaco sekai pulau walang coho isu kan giaco sangkat sekai pulau untuk walang kaki. Jadi bante kong lu lang walang langa ai ho lang liam king atau ai liam king lang. Ya kan kalau bante king kan si kalau bante siau kan bante pun buat orang liam karena bante ki loteng lang liam king bante buat tiaw kalau bante ki eka lu liam king pun bante buat tiaw liaw sibo. Nah itulah walang eco hosu karena tanya ki walang si walang kaki makanya ini tadi bante kong tutui itu gokai aturan sila walang bamban kia bu paksi wilang kong bante walang suka tak ni Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk bahagia. Popi kalau Johnny sekai kalau wahi. Tapi hobang kau ampun dia orang pak leo. Orang pak si iya. Nah, tapi orang cikong kak walang sim cohot. Bo siang. Makanya ikut dama kan dama uki labin sim. Maka yang cowalang wahi adalah walang kaki sim. Bante ho gambaran ko walang kwa lawa ehia, walang cio, wahi kan, wahi ya saat itu karena walang hanya bosiotiok walang ko dan walang kalau lepas kalau walang bosiotiok wai kia, bosiotiok wa kangco, bosiotiok wa taiji, bosiotiok wa mikia kalau lah, maka tiba wahi. Nah begitu itu hilia walang siotiok tutu ya, walang simu kaki kangko tutui makanya yang eco walang wahi walang kangko walang kaki yesim
maka walang lian walang sim dengan dhamma yang iki walang kaki, yaitu dengan walang cara tadi Bante jelaskan patek dana, terus patek walang kia dana, kia sila dan kia jesiam. Jesiam cukup kwa kui aja. Main sio hami kalau sio tiok pahange sio tiok bo sio tiok kia walang kok popi iwahi balik tu ti kwa kui. Mai ki to iya wal tan to iya walang pikiran pen paya. Pen walang pen hot kia. Misalnya walang sio tiok walang kia. Kace laulang kace cau kia makan sojok kia aduh wa cekin siambe wa kia cha kia wa tan ice alo ane kane ibu ce walang kaki sumpah pen ce kia walang kaki doa dari wang ce siam maka begitu walang setiap walang kia walang kaki ko popi iwahi walang kaki tu setiap kia popi iwahi karena walang laulang kan ai kia wahi maka mulai kinji ki walang ko setiap kia walang ce siam kin walang sim ko popi wa kia wahi Mengkong, semoga anak aku bahagia, jangan nakal, bandel, jahat. Walang suka, kong aneh makan, walang popi wai kia, mai pai, ya kan? Mai pai, mai punya bucia, mai copai se, tang, ya kan? Ini sahang. Tapi tak salah walang pai sin sioku, tengah walang kong aneh, popi wai kia. Mai punya bocah, pai, coba sih. Jadi walang ikia punya ibu walang ibu punya bocah lo, tapi coba kami walang pai sih dan pai lo. Karena iye mai walang pin bekia, siokia kui lenga, siokia kui tawa walang sim. Jadi walang pikiran anggap siang leo tapi pada bu siang. Nah itu loh. Makanya kau kan walang oce siam, walang kuakui, walang sio. Kalau walang wahi, setiap kia walang kong popi kia wahi. Setiap lang walang bosukae, nah walang kan udah nama maaf, walang ikong lo popi iwahi. Jadi walang isim cenyal yang, kalau walang yang walang sim, karena walang sim pe cia, pe kali oleh te sing hami, sing tau kat tia leh, walu hami pe pun kalau cocok lai. Nah, ibaratnya kan tongki bantai kong ya. Walang sima ai hui cia yung hami yung cekai tek lo cekai hosu itu hosu yaitu dengan dana sila dan jesiam itu walang batin cia kalau walang batin bu hui cia walang nau tiampe cia walang suka tau ka tia kilo kuni iyo ikan ibu iyo ya karena walang pe dari walang kaki ya lu kun caca buat pe ya tapi tataji walang tiam cak panadola. Tapi tahu behina, behoa. Ibaratnya nih, kalau itu labine lo, yang cowok lang wai. Kalau tahu cenge kan, yang cowok lang wai ya mi, pak topa, sibo. Nah, kalau walang pak to iya walang tahu kat tia bo, penting mi. Tahu kat tia kan, pak to iya tahu kat tia lah, singku lemas lah, kalian pun lai. Itu kata, begitu pak to cek palewa, i lemas pak bo, i tahu kat tia pun pak bo. Nah itu yang tau ceng sime yang dari lukun tapi walang sime bulang yang walang kaki maka inilah Buddha cei walang untuk ki walang kaki. Nah popi walang cani sekai wahi dalam dhamma walang coba kinjit ki walang bambat untuk melepas. Nah Bante ai pamit ai waktunya makannya mah jadi cia leo jadi kalau koi kantam Bante bukan cia tan mate caki kok baru tan cia karena aturan yang jadi Bante doakan semoga kita semua selalu berjodoh dalam dhamma, kita semua semoga selalu diberkati Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha dan semoga dengan kekuatan kan yang kita lakukan segala halangan masalah lintangan berakhir dengan keberhasilan. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih Yang Mulia Bante Abasaro yang sudah membabarkan Dhamma pada hari ini. Bapak Ibu, nanti saya akan lanjutkan untuk penterjemahannya, tetapi karena waktu kita akan mempersilahkan dulu kepada Yang Mulia Bante Abasaro. Marilah kita bertumpu lutut dan bersikap anjali
untuk memberikan penghormatan kepada Bante yang akan meninggalkan ruangan. Ibu dan juga semua saudara-saudari sedharma yang berbahagia, terima kasih karena masih bersama-sama dengan saya sampai dengan jam ini. Tadi Bante sudah sampaikan memang peraturan di Biku Sangga tidak boleh makan setelah lewat tengah hari, yaitu jam 12. Jadi tadi kita akan persilahkan dulu kepada Bante. Saya sampaikan closingan dari Bante secara singkat. Intisari yang Bante sampaikan tadi adalah bahwa ini ya, saya ambil dari sini. Nah, banyak kepercayaan ataupun anggapan yang dilakukan oleh umat bahwa hanya sekedar membaca parita saja itu bisa membuat banyak hal terjadi. Katakanlah misalnya membaca parita setelah seseorang meninggal dunia bisa membebaskannya dari alam penderitaan, bisa membuat yang meninggal dunia itu terlahir di alam surga ataupun di alam berbahagia. Nah, jika kenyataannya adalah seperti itu, tadi Bante memberikan contoh, ada ibaratnya tuh minyak di atas permukaan air laut. Seandainya minyak di atas permukaan air laut, secara logika kita berpikir, mungkinkah dia akan tenggelam sampai ke dasar laut? Nah, ibarat itulah kalau seseorang mempercayai minyak itu bisa tenggelam ke dasar laut, maka dia akan melakukan pembacaan parita yang terus menerus berkali-kali dan bahkan bisa aja istilahnya tuh kata Bante tadi ya, memberikan menjual harta bendanya semua hanya untuk meminta banyak orang membacakan parita bagi sanak keluarga yang telah meninggal, dan tujuannya supaya apa? Terlahir di alam bahagia atau alam surga. Nah, ternyata tindakan seperti itu tentunya akan sia-sia karena tidak ada yang bisa membuat minyak itu akan jatuh tenggelam, ataupun batu begitu ditaruh di permukaan air dia sudah otomatis akan tenggelam ke dasar laut, tidak akan membuatnya mengapung. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Bante adalah seperti itu. Nah, yang ditekankan di sini adalah perbuatannya itu harus dilakukan oleh siapa? Oleh diri sendiri. Bukan berarti pembacaan parita yang dilakukan oleh sanak keluarga bisa membebaskan seseorang. Tetapi pada saat semasa kita masih hidup inilah kita melakukan pembacaan parita-parita suci. Karena itu akibatnya akan kita sendiri yang terima. Karma baiknya kita sendiri yang terima dan bisa membuat kita berbahagia, Bapak Ibu. Apakah lebih memilih membacakan parita kepada orang yang sudah meninggal atau membacakan parita buat diri sendiri sekaligus bermanfaat juga untuk makhluk lain? Nah, Bante memilih untuk membacakan parita untuk kebahagiaan diri sendiri dan juga untuk kebahagiaan makhluk lain. Dan intisari dari yang disampaikan oleh Bante selama ceramah dari tadi pagi sekitar jam 10 tadi sampai dengan terakhir Bante tutup, itu yang membuat seseorang bahagia itu adalah sesuai dengan ajaran Sang Buddha, melakukan praktek dana, lalu menjalankan sila dan melaksanakan meditasi benar. Nah, jadi bagaimana caranya untuk bisa lakukan seperti itu buat para orang tua ataupun sahabat Dharma semua? Untuk bisa melakukan ini semua supaya bisa berbahagia, tentunya kita harus membebaskan pikiran kita dari berbagai hal yang menyebabkan penderitaan. Nah, hal-hal yang menyebabkan penderitaan itu orang tua misalnya contoh mendoakan anaknya itu adalah jangan berdoanya misalnya terlalu yang muluk-muluk meminta A, B, C, D, E, F gitu ya, pada saat tidak terwujud akan muncul perasaan tidak bahagia. Jadi kalau sekarang buat Bapak Ibu atau orang tua yang mau mendoakan anaknya sukses dan lain-lain itu bisa dengan disingkat. Contoh ya yang disampaikan oleh Bante adalah cukup doakan saja semoga anak saya berbahagia. Jadi artinya kalau bahagia itu sangat dalam ya. Karena banyak sekali penyakit orang tua yang muncul, sakit kepala, pusing, stres dan lain-lain karena kenapa? Khawatir dengan anak-anak. Jadi ini ditujukan buat kepada orang tua. Dan rangkuman terakhir, lakukan, praktekkan itu adalah ucapan harus sesuai dengan tindakan. Jadi pada saat kita membacakan sila, misalnya panatipata, jadi kita berlatih untuk tidak membunuh makhluk hidup, ternyata begitu ada nyamuk, plok,
Ya, tadi Bante bilang nyamuknya langsung dimatiin, berarti tidak sesuai apa yang kita ucapkan dengan yang kita praktekkan. Itulah praktek Dhamma yang disampaikan oleh Bante. Mulai hari ini Bante menghimbau kepada Bapak Ibu dan juga seluruh sahabat Dhamma untuk mempraktekkan kunci ataupun sumber kebahagiaan buat kita dan juga semua makhluk, yaitu dana, sila, dan samadhi. Bapak Ibu dan saudara-saudari sedharma semuanya, terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini yang sudah melakukan kebajikan dengan membacakan parita suci di awal, dan kemudian kita bersama-sama mendengarkan Dhammadesana dari Yang Mulia Bante Abasaro, dan juga kita tentunya akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan melakukan pelimpahan jasa yang akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian pada pagi hari ini. Dan saya Susiang pamit dari Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sedharma. Sampai berjumpa di event yang lain. Semoga kita semua senantiasa berbahagia, jauh dari mara bahaya, penyakit, dan semoga Tri Ratna senantiasa melindungi kita semua. Terimalah salam Dhamma dari saya, Sukihotu. Namo Buddhaya.